Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat serius dan penting. Di akhir zaman, Yesus mengatakan, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Ini bukan kalimat biasa. Ini adalah pernyataan yang Yesus sendiri ucapkan. Dan itu tertulis dalam Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Renungan ini akan membawa kita merenungi dua hal besar. Satu, bahwa tidak semua yang mengaku percaya akan selamat. Dua, bahwa pengenalan Yesus terhadap kita jauh lebih penting daripada sekadar pelayanan atau aktivitas rohani yang kita lakukan. Sungguh menakutkan membayangkan seseorang yang aktif dalam gereja, bahkan melakukan pelayanan, namun pada akhirnya ditolak oleh Yesus. Bukan karena ia jahat, tetapi karena hubungan itu tidak pernah benar-benar ada. Yesus memperingatkan bahwa akan ada banyak orang, bukan sedikit, yang tertipu. Mereka berpikir bahwa karena mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam nama Tuhan, maka mereka otomatis selamat. Mereka menyebut Yesus Tuhan. Mereka bernubuat, mengusir setan, bahkan mengadakan mujizat. Tetapi Yesus berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Apa maksudnya? Yesus tidak bicara soal aktivitas, dia bicara soal relasi. Ada orang-orang yang sibuk melakukan pekerjaan Allah, tetapi tidak pernah membangun hubungan dengan Allah. Mereka lebih mencintai pelayanan daripada pribadi yang dilayani. Mereka ingin kekuatan Tuhan tanpa ketaatan pada Tuhan. Mereka ingin berkat, tapi tidak mau tunduk pada kehendak-Nya. Lalu apa yang Yesus mau? Yesus berkata, "Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku." Kehendak Bapa bukanlah sekadar aktivitas lahiriah, tapi kehidupan yang taat dan berkenan kepada Tuhan. Yohanes 10 ayat 27 Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Kita dikenal oleh Yesus jika kita mendengar suaranya, artinya kita hidup dalam firman-Nya. Kita mengikut Dia, artinya kita hidup taat dan setia kepadanya. Bayangkan seseorang yang mengaku mengenal seorang artis terkenal, tapi ketika ditanya langsung si artis berkata, "Maaf, saya tidak tahu siapa dia." Mengaku mengenal Yesus bukanlah jaminan. Yang penting, apakah Yesus mengenal kita? Galatia 4 ayat 9 mengatakan, "Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah." Kehidupan Kristen bukan soal performa, tapi soal hubungan. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah hidup kita mencerminkan iman sejati? Tanda orang yang benar-benar dikenal Tuhan, hidup dalam pertobatan, tidak main-main dengan dosa, mengasihi firman Tuhan, menjaga kekudusan, berbuah dalam kasih dan kebenaran. Banyak orang mungkin bisa menipu manusia tapi tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan mengenal hati kita. Dia tahu apakah kita hidup hanya untuk penampilan atau sungguh-sungguh dalam iman. Renungan ini bukan untuk membuat kita takut dan putus asa, tapi justru supaya kita mengevaluasi iman kita. Apakah kita benar-benar mengenal Tuhan dan dikenal oleh-Nya? Kabar baiknya, selama kita masih hidup, pintu anugerah masih terbuka. Yesaya 55 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Mari kita kembali kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan puas hanya dengan tampilan luar atau pelayanan besar. Keintiman dengan Tuhan jauh lebih penting dari aktivitas apapun. Saudara, apakah hari ini engkau yakin bahwa Yesus mengenal engkau? Kalau tidak, jangan tunggu sampai hari terakhir, karena pada hari itu sudah terlambat. Hari ini adalah hari anugerah. Yesus rindu mengenal engkau secara pribadi. Dia tidak mencari orang yang hebat, tapi orang yang mau rendah hati dan taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni aku jika selama ini aku lebih sibuk melayani Engkau daripada mengenal Engkau.
Aku tidak mau menjadi orang yang berpura-pura rohani. Aku ingin dikenal oleh-Mu, Tuhan. Aku mau hidup dalam pertobatan, dalam kasih, dan ketaatan kepada kehendak-Mu. Biarlah hidupku sungguh-sungguh mencerminkan iman yang sejati. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Jika kamu diberkati oleh renungan ini, jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain. Mari kita menjadi orang-orang yang bukan hanya berseru Tuhan, Tuhan, tetapi sungguh hidup dalam kehendak Bapa. Tuhan Yesus memberkati.